Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jepri Maulana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa sih tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari posisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat kesehatan bank terhadap pemenuhan peraturan dan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Bahkan, bank dapat gagal melaksanakan kewajiban terhadap nasabahnya. Selanjutnya yaitu pengertian tingkat kesehatan bank itu menurut para ahli. Yang pertama itu ada Kashmir, yang dimana menurut Kashmir, tingkat kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Yang kedua itu menurut Faizat Rifai, yang dimana menurut Faizat Rifai, tingkat kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, seperti dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dan yang terutama adalah dapat menjalankan fungsi kebijakan moneter. Selanjutnya menurut Budi Santoso dan Triandaru, yang dimana mengartikan tingkat kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir itu menurut Selamat, yang dimana tingkat kesehatan bank adalah penilaian atau suatu kondisi laporan keuangan baik pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian tingkat kesehatan perbankan pada prinsipnya merupakan kepentingan semua pihak, yaitu baik pemilik, pengelola manajemen, maupun masyarakat atau pengguna jasa bank lainnya. Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank dan pihak lainnya, informasi mengenai kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Yang pertama yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR, di mana CAR merupakan rasio pemodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung kemungkinan rasio kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional bank. Di mana CAR merupakan rasio antara jumlah modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu CAR sama dengan modal sendiri dibagi ATMR dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah non-performing loan atau merupakan rasio kredit yang menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau cicilan beserta bunga yang telah disepakati. NPL dinyatakan dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Irawan, NIM 180502217, dari kelompok 14 yang ingin menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank. Di sini saya menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank dalam beban operasional, pendapatan operasional atau disingkat BOPO, dan loan to deposit ratio atau disingkat LDR.
Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu beban operasional pendapatan operasional atau BOPO. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur komponen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan. BOPO dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. BOPO sama dengan biaya operasional bagi pendapatan operasional kali 100%, kali 100%. Yang kedua itu loan to deposit ratio atau LDR. Adapun faktor yang mewakili likuiditas perusahaan merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu bank untuk dapat memenuhi kewajiban yang segera ditagih. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. LDR dinyatakan dengan menggunakan rumus bagi berikut. LDR sama dengan total kredit yang diberikan atau L bagi total dana pihak ketiga dalam kurung D atau D kali 100%. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya, yaitu pertumbuhan laba dihitung dari selisih laba antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba, yang dimana dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu laba bersih tahun yang berjalan dikurangi dengan laba bersih tahun sebelumnya dibagi dengan laba bersih keseluruhan. Perusahaan dengan laba bertumbuh dapat memperkuat hubungan antara besarnya atau ukuran perusahaan dengan tingkat laba yang diperoleh, di mana perusahaan dengan laba bertumbuh akan memiliki jumlah aktiva yang besar, sehingga memberikan peluang lebih besar di dalam menghasilkan profitabilitasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen masing-masing faktor. Yang pertama yaitu pemodal atau kapital. Penilaian pertama adalah aspek pemodal atau kapital suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah pemodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyedia modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap ATMR aktiva tertimbang menurut risiko. Modal bank ini terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama yaitu modal inti. Modal inti ini terdapat beberapa modal ya. Yang pertama yaitu modal di store, di mana modal di store ini adalah modal yang telah di store secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua yaitu agio saham, di mana agio saham ini adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari bunga tahunan yang melebihi dari nominalnya. Yang ketiga yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan adalah bagian dari modal yang berasal dari sumbangan pemilik saham maupun pihak lain. Yang keempat yaitu cadangan umum, di mana cadangan umum ini adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba di tahun atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing. Yang kelima yaitu cadangan tujuan, di mana cadangan tujuan ini adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan oleh tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dan rapat anggota. Dan yang keenam, laba ditahan. Laba ditahan ini adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Nah, yang ketujuh yaitu laba tahun lalu. Laba tahun lalu ini adalah laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Yang kedelapan yaitu laba tahun berjalan, di mana laba tahun berjalan ini
adalah laba yang diperoleh dalam tahun laba berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Yang kesembilan atau yang terakhir, bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu modal pelengkap, di mana modal pelengkap ini terdapat beberapa cadangan. Yang pertama itu cadangan revolusi aktiva tetap, di mana cadangan revolusi aktiva tetap ini adalah cadangan yang dibentuk dalam selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Rektorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasi cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasi adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Nah, yang ketiga yaitu modal kurs, di mana modal kuasi ini adalah modal yang didukung oleh instrumen atau waktu yang memiliki sifat seperti modal. Dan yang keempat yaitu pinjaman subordinasi. Pinjaman adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia. Nah, selanjutnya setelah pemodalan yaitu kualitas aktiva produktif, di mana aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang terdapat dalam buku Jumingan 2009-21 adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Nah, di sini juga kredit itu dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama kredit lancar, di mana kredit lancar ini adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Yang kedua yaitu kredit kurang lancar, di mana kredit kurang lancar ini adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayarannya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Dan yang ketiga yaitu kredit diragukan, di mana kredit yang diragukan ini adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu kredit macet, di mana kredit macet ini adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan setelah melampaui 270 hari. Dan selanjutnya yaitu tentang rentabilitas atau earning, di mana menurut Kasmer mengartikan bahwa rentabilitas ini merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkatkan standar yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu likuiditas atau liquidity. Menurut Prastowo pada tahun 2011 mengartikan likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan
Silvanita pada tahun 2009 menyatakan risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya ras atau penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan pada bank. Jadi, rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio. Yang pertama itu rasio alat likuid terhadap utang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank. Sedangkan yang kedua, rasio kredit terhadap dana yang diterima. Rasio kredit terhadap dana yang diterima digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang bobot hasil penilaian aspek permodalan. Apabila hasil rasio lebih dari 8% berarti termasuk kriteria sehat. Apabila hasil rasio 7,9% sampai 8% berarti termasuk kriteria cukup sehat. Apabila hasil rasio 6,5% sampai 7,9% berarti termasuk kriteria kurang sehat. Dan apabila hasil rasio kurang dari 6,5% berarti termasuk kriteria tidak sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya lanjutkan materinya yang terkait dengan pembobotan faktor dan komponen. Di sini ada tabel pembobotan faktor dan komponen. Yang pertama itu pemodalan, yang dimana komponennya itu rasio modal terdapat aktifat tertimbang menurut risiko, terus bobotnya itu 30%. Terus yang kedua, kualitas aktiva produksi. Komponennya yang pertama rasio aktiva produksi yang diklarifikasikan terhadap aktiva produksi, bobotnya itu 25%. Terus yang kedua, rasio penyelisihan penghapusan aktiva produksi yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produksi yang wajib dibentuk, bobotnya itu 5%. Terus yang ketiga, manajemen. Terus komponennya yang pertama manajemen umum, bobotnya 10%. Terus yang kedua manajemen risiko, bobotnya 10%. Terus keempat, rentabilitas. Yang pertama bobotnya, komponennya yang pertama rasio laba terhadap volume usaha. Terus yang kedua rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, bobotnya 5%. Terus yang kelima, likuiditas. Komponen yang pertama rasio alat likuid terdapat utang lancar, bobotnya 5%. Terus yang kedua rasio kredit terhadap dana yang diterima, bobotnya 5%. Jumlah bobot yang kelima faktor tersebut adalah 100% apabila pada saat pemeriksaan semua faktor dinilai baik atau positif, maka akan mendapatkan nilai kreditor faktor CAMEL maksimal 100. Berarti tingkat kesehatan bank atau cabang berada pada predikat sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat diatur dengan menggunakan analisis CAMEL. Kriteria terhadap penilaian dalam kesehatan keuangan bank ditetapkan dalam 4 predikat tingkat kesehatan bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian predikat tingkat kesehatan bank. Di sini tabelnya nilai kredit sama predikat. Nilai kredit 881 kurang 100 berarti predikatnya sehat. Terus 661 kurang dari 81 berarti cukup sehat.
51 kurang dari 66 berarti kurang sehat. 0 kurang dari 51 berarti tidak sehat. Yang pertama, bobot hasil penilaian aspek pemodalan. Sini kriteria sama hasil rasio. Kriteria sehat, hasil rasionya kurang dari 8%. Kalau cukup sehat, rasionya 7,9% kurang 8%. Terus kurang sehat 6,5% kurang 7,9%. Kalau tidak sehat kurang dari 6,5%. Terus yang kedua, bobot hasil penilaian kualitas aset produktif. Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikategorikan sehat jika perbandingan antar aktiva produksi yang diklarifikasikan terhadap aktiva produksi maksimal 10,35%. Terus hasil penilaian CAP. Yang di sini kalau cukup sehat 10,35% kurang 12,60%. Terus kurang sehat 12,60% kurang 14,85%. Kalau tidak sehat lebih 14,85%. Terus rasio penyisihan penghapusan aktiva produksi yang dibentuk bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produksi yang wajib dibentuk oleh bank. Menurut peraturan Bank Indonesia, kategori sehat pada PPAP yaitu minimal 81%. Di sini hasil penilaian PPAP. Sehat cukup sehat 66,0% kurang 81,0%. Terus kurang sehat 51,0 kurang 66,0%. Kalau tidak sehat kurang 51,0%. Terus yang ketiga, bobot hasil penilaian rentabilitas. Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau earning suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam. Yang pertama, rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aktiva. Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam waktu yang sama. Rumusnya, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang membutuhkan kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. A. Pihak internal terdiri dari 1. Pihak manajemen. Pihak manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengorganisasian atau coordination, dan perencanaan atau planning suatu perusahaan. Kemudian 2, pemilik perusahaan dengan menganalisis laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Kemudian bagian B,
Pihak eksternal terdiri dari 1. Investor. Investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian 2. Kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. Kemudian 3. Pemerintah informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik. Kemudian 4. Yang terakhir, karyawan berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemateri selanjutnya ingin menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan, yaitu untuk KAR dengan nilai WIX lembaga sebesar 0,927 signifikan pada 0,37 dan nilai WIX lembaga NPL sebesar 0,818 dan signifikan pada 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa KAR dan NPL dapat digunakan untuk membentuk variabel Dextryman, sedangkan variabel NPM, ROA, BOPO, LDR, dan IER menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga variabel tersebut mempunyai nilai prediksi yang rendah dalam berbentuk variabel Dextryman. Bank mempunyai nilai KAR di bawah 8% menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak sehat. Semakin besar persentasi NPL, maka bertambah besar juga cadangan yang harus dibentuk dan akan semakin tinggi pola opportunity cash yang harus ditanggung oleh bank dan biasanya mengakibatkan kerugian. Hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah diberikan oleh bank. Bank berada dalam kondisi sehat mempunyai nilai NPL yang rendah, sedangkan bank yang dalam kondisi tidak sehat mempunyai nilai NPL yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis Camels dalam memprediksi tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji di sini adalah adanya perbedaan di antara capital adequacy ratio atau CAR, non-performing loan atau NPL, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO, dan loan to deposit ratio atau LDR, dan interest expense ratio atau IER. Nah, sesuai dengan klasifikasinya yaitu bank sehat dan bank tidak sehat. Dimana untuk memprediksi tingkat kesehatan bank kita akan menggunakan metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009 sampai 2011. Teknik penentuan sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Dan yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan, laporan neraca, dan laporan laba rugi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Dan yang ketiga yaitu definisi operasional variabel, di mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank yang ditandai dengan sumbu Y. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, NPL, NPM, ROA,
BOPO, LDR, dan IER. Dan metode penelitian yang terakhir yaitu menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan bentuk regresi dengan variabel terikat berbentuk non-metrik atau kategori yang mendefinisikan sekelompok variabel yang dapat menjadi pembeda terbaik antara kedua kelompok perusahaan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang membutuhkan kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan yang semua pihak yang terkait karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pihak internal. Pihak internal itu dibagi menjadi dua, yaitu pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan. Pertama, pihak manajemen. Maksudnya berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengadilan, controlling, pengordinasian, coordinating, dan perencanaan planning suatu perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, milik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Kemudian pihak eksternal, pihak luar. Pihak luar dibagi menjadi dua, ada investor dan kreditur. Yang dibagi menjadi 4, ada investor, kreditur, pemerintah, karyawan. Pertama, investor yang memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek, likuiditas dan profitabilitas dan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga lain seperti statistik. Yang keempat, karyawan yang berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang hasil penelitian. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan, yaitu untuk CAR dengan nilai WACC lambanan sebesar 0,927 signifikan pada 0037 dan nilai WACC lambada NPL sebesar 0,818 dan signifikan pada 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa CAR dan NPL dapat digunakan untuk membentuk variabel diskriminal, sedangkan variabel NPM, ROA, BOPO, LDR, dan IER menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga variabel tersebut mempunyai nilai prediksi yang rendah dalam membentuk variabel diskriminal. Bank yang mempunyai nilai CAR di bawah 8% menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak sehat. Semakin besar persentasi NPL, maka bertambah besar juga cadangan yang harus dibentuk, dan akan semakin tinggi pula opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank dan biasanya mengakibatkan kerugian. Hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Bank yang berada dalam kondisi sehat mempunyai nilai NPL yang rendah, sedangkan bank yang dalam kondisi tidak sehat mempunyai nilai NPL yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susmi Leleh Dayati akan melanjutkan materi mengenai kuantifikasi atas masing-masing. Yang pertama, tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Yang kedua yaitu struktur permodalan. Struktur permodalan adalah jumlah modal tertentu secara aman dan seimbang yang harus dimiliki bank, dibandingkan dengan dana yang harus siap tiba-tiba dikeluarkan apabila ada penarikan dana yang akan ditarik segera. Dengan kata lain,
Makin besar posisi modal sendiri dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga atau anggota yang dapat ditarik segera akan lebih baik struktur permodalannya. Modal dari bank terdiri dari modal inti dan modal perlengkapan. Yang selanjutnya yaitu faktor kualitas aktiva produk. Faktor kualitas aktiva produk adalah kualitas aktiva bank yang dapat menghasilkan pendapatan atau bagi hasil dihubungkan dengan pembiayaan bermasalah. Dalam menilai aktiva produktif ini, pembiayaan bermasalah dapat dianalisis melalui berbagai cara, seperti terhadap total pembiayaan yang diberikan dan tersedianya dana penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah. Yang selanjutnya itu faktor kualitas aktiva produktif, yaitu kualitas aktiva bank yang dapat menghasilkan pendapatan atau bagi hasil dihubungkan dengan pembiayaan bermasalah. Yang selanjutnya itu faktor manajemen, yaitu faktor yang meliputi dua komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen resiko. Yang selanjutnya itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan manajemen, yaitu penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan manajemen dalam mencapai fungsi-fungsi guna mencapai tujuan bank diketahui dengan membandingkan antara perencanaan dengan realisasi operasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.